Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. إن الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيدك الخير وهو على كل شيء قدير، والأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الخالق البارع المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. وأشهد أن محمدا عبده
wa rasuluh wan nabiyyu wa khaliluh wa safiyyu maulahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ballagha ar-risalah wa 'ada al-amanah wa nafsa al-ummah wa kashafa al-ghummah wa ma azummah wa tarakna fi mahadatil bayda lailuha wa naharuha sawa la yazighu anha illa halik. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima fa inna ashabal hadis kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalatin finnar amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang sangat mulia ini, yakni untuk melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Yang kedua kalinya salawat serta salam atas Rasul kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, khatimul anbiya, sayyidul mursalin, penutup para nabi, nabi yang paling mulia di antara para nabi, nabi yang telah mengorbankan jiwa dan hartanya, anak dan istrinya, harta bedanya demi tegaknya dinul Islam seperti yang kita rasakan pada saat ini. Masyarakat muslimin salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini khatib ini berwasiat kepada diri khatib pribadi dan para jemaah sekalian. Marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan semua perintahnya dan meninggalkan semua larang-larangannya. Masyarakat muslimin salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Judul khutbah pada saat ini adalah hukum pelaku dosa besar. Dosa terbagi menjadi dua, yaitu dosa besar dan dosa kecil. Apa itu dosa besar? Dosa besar adalah dosa yang punya hadnya di dunia atau yang telah diancam oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak dengan nerakanya. Dan ada pula yang berpendapat dosa besar adalah dosa yang dilakukan dengan terang-terangan, dengan berani dan meremehkan dosa-dosanya. Contoh dosa besar sebagaimana di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW bersabda, "Istanibu sab'al mubiqati." Qalu wa ma hunna? Qala syirku billah wa sihru wa qatlun nafsi allati haramallahu illa bil haqq wa aklu riba wa aklu mal al-yatama wa tawalli yaumil zahfi wa qadhful muhsanatil mu'minatil ghafilah. Yang artinya, jauhilah olehmu tujuh dosa yang binasakanmu. Mereka bertanya, apa itu ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan benar, memakan riba, memakan harta anak yatim, melarikan diri dari peperangan,
dan menuduh zina wanita-wanita suci yang mukmin dan lalai dari kemaksiatan. Hadis Al-Bukhari dan Muslim. Kedua, dosa kecil, yaitu segala dosa yang tidak mempunyai hadnya di dunia atau yang tidak mempunyai ancaman khusus di akhirat. Ada pula berpendapat dosa kecil adalah setiap kemaksiatan yang dilakukan dengan terus-menerus, tidak hentinya orang itu menyesali perbuatannya sehingga rasa kemaksiatan terhadap dirinya terus memudar. Contoh dosa kecil adalah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, dicatat atas Bani Adam bagiannya dari zina, pasti dia mendapatkannya, tidak mungkin tidak. Maka dua mata zinanya adalah untuk melihat, dan dua telinga zinanya untuk mendengar, dan lisan zinanya untuk berbicara, dan tangan zinanya adalah memegang, dua kaki zinanya adalah untuk berjalan, dan hati adalah menginginkan dan menendamkan hal itu dibenarkan oleh kemaluan atau didustakannya. Hadis riwayat Muslim. Dari pembagian dosa besar dan dosa kecil adalah firman Allah Subhanahu wa taala. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffiru ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima. Yang artinya, jika kamu menjauhi dosa-dosa di antara dosa-dosa yang kami turunkan kepadamu, niscaya kami akan menghapuskan kesalahan, yaitu dosa-dosa kecil, dan kami masukkan kamu ke tempat yang paling mulia, yaitu surga. Quran surat An-Nisa ayat 31. Dalam firman lain menyebutkan, alladzina yastanibu kaba'irul itsmi wal fahsya'i ilal lam inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Yang artinya, orang-orang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil, sesungguhnya Tuhanmu Maha luas pengampunannya. Quran surat An-Najm ayat 32. Diriwayatkan dari Umar ibn Abbas dan yang lain radhiyallahu anhu bahwa mereka berkata, la kabirata ma'as istighfar wala saghiratan ma'a israr. Artinya, tidak ada dosa besar dan tidak dengan beristighfar, dan tidak ada dosa kecil jika dilakukan terus-menerus. Hadirin salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang pelaku dosa besar. Sesungguhnya orang yang melakukan dosa besar tidaklah menjadi kafir jika dia termaksud ahli tauhid dan ikhlas, tetapi ia adalah mukmin dengan keimanan yang pasti dengan dosa besarnya, dan ia berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apabila berkehendak dia mengampuninya, dan apabila dia berkehendak pula maka dia mengampuninya maka dia menyiksa di neraka karena dosa-dosanya, kemudian mengeluarkannya dan tidak menjadikannya kekal di neraka. Berbeda dengan kelompok yang ekstrim. Dalam hal ini mereka adalah kelompok satu, Murji'ah, golongan yang menyatakan bahwa maksiat tidak membahayakan, berpengaruh buruk bagi orang-orang yang beriman, seperti halnya ketaatan tidak bermanfaat bagi orang-orang yang kafir. Kelompok kedua, Mu'tazilah, mereka mengatakan bahwa orang yang berdosa besar ini tak mungkin dan tidak juga kafir, tetapi ia berada pada tingkat yang ada di antara dua tingkat tersebut.
Namun demikian apabila ia keluar dari dunia, ternyata apabila ia keluar dari dunia bertobat, maka ia tidak bertobat, maka ia kekal dalam neraka. Dan kelompok ketiga adalah Khawarij. Mereka mengatakan bahwa orang yang berdosa besar adalah kafir dan kekal di neraka. Ma'asyiral muslimin, salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalil-dalil Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah berhujjah dengan dalil-dalil yang banyak sekali dari Al-Qur'an dan Al-Hadis. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan jika ada dua golongan dari orang-orang yang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika di antara dua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan lain, maka perangilah mereka. Dan kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika golongan itu telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka damaikanlah mereka dan berbuat adil. Sesungguhnya orang-orang yang mukmin adalah bersaudara. Karena itu damaikanlah mereka antara kedua, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kamu mendapatkan rahmat. Quran surah Al-Hujurat ayat 9 sampai ayat 10. Pengambilan dalil, Allah Subhanahu wa taala telah mengakui keimanan pelaku dosa besar, pelaku peperangan dari orang yang mukmin, dan bagi para pembangkang dari sebagai golongan atas tersebut. Sebagian lain, dan dia menjadikan mereka menjadi bersaudara, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang mukmin untuk mendamaikan antara saudara-saudara mereka. Dua, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, artinya Allah memasukkan penduduk surga ke dalam surga dan menyusahkan orang-orang yang Dia kehendaki dengan rahmat-Nya, dan Dia memasukkan penduduk neraka ke dalam neraka. Kemudian berfirman, lihatlah orang yang engkau dapat dalam hatinya iman sebesar biji zarah, maka dikeluarkanlah mereka dari neraka dalam keadaan hangus terbakar. Lalu mereka dilemparkan ke dalam sungai kehidupan atau air hujan, maka mereka tumbuh di situ seperti biji-bijian yang tumbuh di pinggir aliran air. Tidaklah engkau melihat bagaimana ia keluar berwarna kuning melingkar. Hadis riwayat Muslim. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Hadirin muslimin, salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita merenungi kesalahan kita dari pertama kita balik. Maka mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengampuni dosa-dosa kita. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء من الأموات إنا قريب مجيب الدعوات يا قادر الحاجات ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقيموا الصلاة